Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sebagaimana biasa, yaitu mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih tetap melanjutkan dengan pelajaran kemarin, yaitu anjuran untuk menikah. Anjuran untuk menikah. Jadi kita mengucapkan selamat yang pada bulan ini sudah melaksanakan pernikahan dengan benar, ya kan? Ya, mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Bahwa Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan dengan berbagai bentuk anjuran. Jadi banyak anjuran-anjuran dari Allah dan Rasulnya untuk menikah, ya. Jadi jangan membujang. Kenapa? Karena menikah merupakan sunnah para nabi, sunnahnya para nabi. Yang pertama tuh, dan risalah para rasul yang dibawa oleh para rasul. Sebagai umat, kita berkewajiban untuk meneladani mereka. Contohnya adalah para nabi dan rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat 13 ayat 38. Sudah ketemu ya? Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah wa ma kana lirasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah likulli ajalin kitab. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul-rasul sebelum Rasulullah. Berapa jumlah rasul? 120.000. Ya, lupa lah. 313. Emang kalau ustadz itu apa? Ingatannya kuat, namanya ustadz, ya kan? 124.000 nabi, 313 rasul. Sebelum Rasulullah udah diutus tuh. Berarti ada 312 rasul diutus oleh Allah untuk membawa risalah, gitu ya. Dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya berapa? 11. Keturunannya berapa? 7. Gitu. Jadi kita minimal kalau bisa anaknya 7. Istrinya minimal
Minimal Satu lah gitu. Gimin mau langsung minimal 4 aja gitu. Satu saja dulu ya. Maksimal 4 gitu. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti mukjizat melainkan dengan izin Allah. Jadi semua rasul ketika dia mendapatkan mukjizat ada izin dari Allah. Gitu. Ada izin dari Allah, Untuk setiap masa ada kitab tertentu. Masanya Nabi Musa ada kitabnya. Masanya Nabi Daud ada kitabnya. Masanya Nabi Isa ada kitabnya. Dan masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kitabnya yang bernama Al-Qur'an, An-Nur, Al-Furqan, pembeda dari yang hak dan yang batil. Maka kita pegang Qur'annya ya, dan kita jalani bahwa ini adalah petunjuk. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un min sunanil mursalin." Ada 4 hal yang merupakan sunnah para rasul. Ada 4 hal. Kemarin ada 4 yang menandakan diterimanya doa. Sekarang ada 4 yang merupakan sunnah para rasul. 1, catat baik-baik. Memakai inai. Apa tuh? Apa inai? Kemudian yang kedua, yang pertama al-hina ya, yang kedua wat ta'attur. Nah, apa tuh? Memakai wewangian. Jadi kalau ke masjid yang wangi-wangi, bila perlu yang mahal-mahal minyak wanginya, ya kan? Kayak sugeng. Gitu. Boleh yang murah, yang penting wangi. Gitu. Yang penting wangi. Ya mau 5.000 nggak apa-apa, yang penting wangi. Tergantung kemampuan. Sesuai kemampuan. Ya. Jadi yang pertama memakai inai, kedua memakai minyak wangi. Harus harum terus. Kemudian yang ketiga bersiwak. Ya, gini siwak. Ya. Gosok gigi. As-siwak ya. Yang keempat an-nikah, yaitu menikah. Sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Gitu. Ustadz tugasnya bukan nikahin orang ya Ustadz ya. Ustadz tugasnya apa? Memberitahu tentang Al-Quran dan Sunnah. Kalau petugas nikah adanya di KUA, itu hak dia. Ditunjuk oleh negara. Gitu. Kalau nggak ditunjuk oleh negara, jangan coba-coba kita nikahin orang ya. Kemudian yang kedua, anjuran menikah dalam bentuk pujian, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat 16 ayat 72. Ya, silakan dibuka. Sudah ketemu? Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami dan istri. Kalau laki-laki sama laki-laki bukan suami sama istri, atau perempuan sama perempuan bukan laki sama istri. Pasangan sendal juga gitu, yang kanan sama yang kiri, jangan pakai yang kanan semua. Gitu. Ada orang pakai sendal itu, pakai kanan semua, kan nggak lucu. Pakai sepatu juga, kan antara kanan dengan kiri sendal juga beda itu bentuknya, betul kan? Gitu. Jadi, dan Allah telah menciptakan kamu, dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dari jenis kita sendiri, yaitu manusia. Jangan nikah sama kambing, ya, apalagi sama anjing mah, gitu ya, nggak boleh. Dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu. Jadi dari pasangan kita dijadikan oleh Allah anak dan
cucu, ya. Serta memberimu rezeki dari yang baik. Jadi kalau orang menikah, insya Allah rezekinya baik, gitu. Rezekinya baik. Jadi jangan cari yang buruk-buruk, karena sudah ditetapkan oleh Allah bahwa siapa saja yang menikah, Allah memberikan rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Allah tanya, kenapa sih mereka beriman kepada yang batil? Pernikahan sesama jenis laki-laki dengan laki-laki. Allah tanya tuh, nanti makanya ditanya dia di sana juga gitu ya. Dan mengingkari nikmat Allah, padahal antara laki-laki bisa menikmati perempuan dan perempuan dapat menikmati dengan laki-laki. Itu anjuran menikah dalam bentuk pujian. Kemudian yang ketiga, anjuran untuk menikah merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya suka ditulis di undangan-undangan itu ayat ini. Ya. Pernah lihat nggak undangan-undangan itu? Ya kan? Di surat apa itu biasanya? Iya, ayat berapa? Surat 30 ayat 21. Silakan buka. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Jadi kalau orang menikah, suaminya tentram kalau ketemu istrinya, istrinya tentram kalau ketemu suaminya. Kalau terbalik, ada orang kalau ketemu istrinya pusing. Ada yang begitu kali ya? Enggak ada kimin, kalau ketemu istrinya tentram banget itu ya kan. Begitu juga istri kalau ketemu suaminya tentram gitu ya kan, tenang gitu ya, enak dilihat gitu ya. Ada tuh yang dibilangin jangan sampai aja ya, itu dia nggak mendapatkan keberkahan dari Allah tuh. Kalau dia bersanding sama istrinya nih, dia gelisah, dia nggak betah, bahkan dia nggak mau ngobrol sama istrinya. Lucu itu orang kayak gitu. Kira-kira ada nggak sih yang kayak begitu? Kadang-kadang begitu juga. Tapi hebatnya punya keturunan lagi. Iya itu ya kan. Padahal sebel sama istrinya tapi punya keturunan, kan lucu itu ya kan. Padahal Allah bilang tuh ya, dan Dia Allah menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Ada rasa kasih dan sayang. Gitu. Ini enggak dibalik-balik, ada rasa benci dan enak. Gimana bisa begitu? Jangan gitu ya. Ada rasa kasih dan sayang terhadap istri. Gitu. Jadi kalau nginget istri, ya ingat istri, ingat kebaikannya, jangan kekurangannya. Kalau dia ingat kekurangannya, enak terus. Gitu. Harus diingat, apalagi ketika ingat kita sakit dia yang ngurusin. Ingat itu tuh, ya. Begitu juga nanti kalau kaya gitu, ingat itu. Kalaupun kamu mau nikah lagi gitu, itu yang pertama itu udah jadikan permaisuri dulu. Itu kalau istilah istrimu itu bagian dari tulang rusukmu itu gimana itu? Nah, artinya begini. Sesungguhnya istri itu mahram yang tanpa batas. Mahram yang tanpa batas. Anak laki-laki kita, anak perempuan kita, mahram bukan? Mahram. Tapi bisa nggak dia lihat kita semuanya? Wah bisa. Kalau istri? Bisa. Jadi ada lagi pepatah belahan jiwaku, gitu. Gitu nggak? Iya. Kalau belahan jiwa apa? Separuh jiwaku gitu. Separuh jiwanya dibenci, tinggal separuh jiwanya dia berarti gitu. Jadi
usahakan kalau istri kita ada kekurangan, kita yang nambahin. Contoh gini, kalau ada istri kita yang kurang dandan, kita ajak ke mall, beliin alat-alat dandanan. Supaya apa? Supaya dia sempurna gitu. Kan ada yang nggak bisa dandan tuh ya gitu, dia ajarin dandan gitu. Kalau umpamanya bau-bau ketek dikit gitu ya, beliin minyak wangi yang pasangan itu ya. Ada pasangannya ya kan, minyak wangi yang untuk perempuan ada kan, semprot dia gitu. Berapa? 650.000 gitu. Jadi jangan dibilangin bau bawang lu, jangan begitu. Beliin langsung semprot gitu. Suruh pakai jilbab, nggak usah dimarah-marahin. Lu harus pakai jilbab ya, kalau enggak masuk neraka lu. Enggak begitu. Bawa ke Tanah Abang suruh milih gitu. Kalau apalagi bawa ke Madinah, bawa ke Mekah, milih. Dia seneng itu. Istri saya juga dibilangin dulu, nggak pernah saya bilangin kamu pakai cadar, enggak. Di Mekah dia bilang, "Kak, ini bagus nih pakai ini." Nah, belilah. Jangan tanggung, setengah losin minimal belinya, ya kan? Selosin beliin begitu ya. Supaya apa sih? Ada rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Berarti kalau kita ada rasa kasih sayang, termasuk tanda-tanda kebesaran Allah gitu ya. Kemudian yang keempat, bahwa terkadang seseorang dihinggapi perasaan ragu lalu enggan melaksanakan pernikahan ya, ragu. Ntar siapa yang ngasih makan istri saya gitu ya, ntar kalau punya anak bagaimana, pusing ngeliatin anak. Oh, tetangga banyak banget itu ya kan gitu. Dia kalah sama orang-orang dahulu di Jawa itu ya kan, anaknya sampai banyak begitu, dia nggak pusing ya kan, sambil dagang pecel gitu ya. Anaknya berapa mbok? Baru 17 katanya. 17 gitu. Iya, baru 17 gitu. Dia dagang pecel aja ya. Ini enggak, punya anak satu aja pusing ya kan ya. Jadi itu yang disebabkan oleh rasa takut jika nantinya harus mengambil alih tanggung jawab menghidupi keluarga, padahal Allah sudah jamin ya, sehingga menjadikan dirinya terbebani. Karena itu Islam selalu menekankan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk memperoleh kekayaan. Jadi kalau mau kaya, nikah. Gitu. Kita udah kaya belum? Padahal udah nikah nih. Udah kaya apa belum? Udah kaya lah ya kan. Udah punya anak dua tuh ya kan. Udah kaya. Coba gini, gampang. Siapa yang anaknya mau ditukar Mercy? Padahal anaknya nggak cakep-cakep amat ibaratnya gitu kan, tapi saking mahalnya itu nggak berani ditukar sama Mercy gitu ya. Di surat 24 ya, ayat 24, ayat 32. Wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Yang masih bujang disuruh dinikahin oleh Allah ya. Dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Artinya udah balik ya, udah balik, udah layak. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Jadi kita nanti kalau punya anak laki-laki atau punya anak perempuan, nggak usah khawatir mencari pasangan yang kaya raya, nggak usah. Kalaupun dia kaya raya, ya sudah nggak apa-apa gitu ya kan. Tapi nggak usah milih yang harus kaya. Kenapa? Jika mereka miskin, kata Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Beda orang kaya sama orang mampu. Makanya disebut di dalam Al-Qur'an itu, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan diwajibkan atas kamu untuk menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Jadi kalau orang mau pergi haji, sesungguhnya dia dimampukan oleh Allah.
Kalau dia mau pergi umroh sesungguhnya dimampukan oleh Allah. Tapi tidak dijadikan orang kaya harus bisa mampu. Jadi tidak semuanya orang kaya mampu, tapi setiap orang yang mampu pasti kaya. Makanya kamu udah kaya sebenarnya kan? Udah kaya. Udah kaya. Karena ditetapkannya kata Allah, jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Bukan cuma rezeki, tapi karunia. Dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Maka Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun haqqun 'alallahi aunuhum. Al-mujahidu fi sabilillah wal mukatabul ladzi yuridul adaa wan nakihul ladzi yuridul afafa." 3 golongan yang berhak mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3. Yang pertama, orang yang berjuang di jalan Allah, dilindungi pasti oleh Allah. Maka ketika kamu berjuang mempelajari Al-Qur'an, itu belajar Al-Qur'an bukan dasar perjuangan yang dasar itu. Ya. Jadi enggak usah khawatir. Dilindungi oleh Allah. Ya. Yang kedua, orang yang berjanji untuk kemudian menepati janjinya. Kalau kita janji, kita akan tepati janjinya, itu dilindungi oleh Allah. Dan yang ketiga, orang yang menikah demi menjaga kehormatannya. Gitu. Dia nggak main-main orang. Udah nikah aja. Sampai dibilang datang, "Assalamualaikum. Ya udah saya mau nikahin anak putri bapak gitu ya. Kapan? Ya udah ntar habis maghrib gitu kan." Gitu ya kan, habis maghrib nggak apa-apa gitu ya. Kemudian yang kelima, perempuan merupakan aset terbaik yang dimiliki oleh seorang laki-laki, ya, aset terbaik. Thaubar radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat. Beliau sahabat-sahabat Rasulullah ketika firman Allah Subhanahu wa taala turun. Jadi ketika Rasulullah bersama sahabat, turun ayat surat At-Taubah ayat 34, ya. Coba lihat. Ini ayatnya turun. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Bahwa ketika itu turun ayat itu, ya, sebagian dari para sahabat bertanya. Ketika ayat itu turun, yang mendengar para sahabat sebagian bertanya, enggak semuanya nanya. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan emas dan perak. Sudikah engkau beritahu kami harta apakah yang paling baik sehingga kami dapat mengambil dan menjaganya? Harta emas dan perak, harta yang terbaik. Kemudian nanya, harta apakah yang paling baik sehingga kami dapat mengambil dan menjaganya? Ngambil dan dijaga. Maka Rasulullah SAW bersabda, lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Yang harus dijaga dan diambil adalah lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, serta seorang istri yang beriman dan selalu memberikan dorongan seutuhnya dalam menjaga keimanannya seorang suami. Itu harta paling top tuh. Mas subuh bangun mas, masjid. Nah ini istri, hartanya lebih dari emas dan perak. Ini yang kayak begini nih harus diambil dan dijaga. Mas, ketinggalan kacamatanya tuh mau ngaji. Nah itu dia. Dia selalu mengingatkan di jalan Allah.
Allah. Ya. Kan kemarin ada 4 yang diterima doanya itu ya. Ya, apa aja Andri? Hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, kesabaran dalam menghadapi cobaan, dan seorang istri yang tidak membuatnya khawatir atas dirinya, harta benda suaminya. Ya, mudah-mudahan kita sudah dapat yang 4 sehingga Allah terima doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Dan Allah masukkan keluarga kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.